Tapi anak-anak kita, kepala dia ini akan diserang dari berbagai arah. Datang serangan narkoba, datang serangan game online, datang serangan PlayStation. Malam tadi pengajian di Masjid Ar-Rahman Batam, datanglah pertanyaan di kertas, hampir tak jadi saya baca, malu saya membacakannya. Pertanyaannya dari seorang ibu-ibu, istri perempuan. Ustadz Somad, apa doanya supaya suami saya berhenti main game online? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untung malam tadi itu tak ada Pak dan rem dengan Pak dan Lanal. Kok ada? Tak saya jawab, serahkan aja dengan Bapak ini. Bukan anak-anak lagi, bukan anak muda yang kecanduan main game online ini. Ayah, bagaimana anaknya? Kalaulah orang tua saja kecanduan game online, bagaimana dengan anak-anak remaja kita? Oleh sebab itu maka ini membuktikan bahwa sedewasa apapun orang, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Maka kita mesti ada berjamaah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab, saling nasihat menasehati. Malam ini kebetulan saya yang ingat, saya yang diminta untuk menyampaikan nasihat, tapi besok boleh jadi saya lupa, saya silap, saya khilaf, saya salah. Maka datang jamaah mengingatkan saya, datang Pak Gubernur mengingatkan saya, datang Pak Sekda mengingatkan saya. Karena masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi, tidaklah manusia itu disebut dia manusia melainkan karena lupa, silap, khilaf, salah. Manusia diambil dari kata nasia, lupa. Maka orang yang lupa itu diingatkan lagi. Ada momennya momen 17 Agustus diingatkan, ada momennya momen hari jadi Kepulauan Riau yang ke-18 diingatkan, ada momen nuzul Quran diingatkan, ada momen Maulid Nabi diingatkan, kemarin momen 10 Muharram Hijrah diingatkan, habis Muharram sekarang sudah masuk 3 Safar malam ini, habis Safar Rabiul Awal Maulid Nabi diingatkan. Momen-momen itu sesungguhnya adalah momen saling ingat mengingatkan. Maka mari saya ingatkan, bangkitkan semangat beragama kita. Tadi siang kami membagi-bagi beras di Riau, Kepulauan Riau ini ada namanya Paskas. Pakai baju Paskas saya tadi, Paskas, pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh membagi-bagi beras. Singgahlah kami tadi di pulau apa namanya tadi Bu ya? Pulau Gara, Pulau Buluh. Sampai di sana kami membagi beras. Ada seorang ustadz yang berdakwah, membangun pesantren, membangun masjid. Saya sangka orang Melayu, saya sangka orang Riau, saya sangka orang Kepulauan Riau. Rupanya orang Jakarta yang dulu datang berdakwah, mengajar mengaji, masyarakat di sana tidak mengizinkannya pulang. Saya tak pulang-pulang sampai sekarang Pak Ustadz, membawa anak istri mendidik. Maka saya katakan, inilah yang sebenarnya dakwah itu, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad berceramah di masjid, gegap gempita di stadion 100.000 orang. Tapi bagaimana yang berada di pulau-pulau sana? Oleh sebab itu jenguk ke sana. Kalau sanggup datang ke sana, jenguk mereka, datang. Tadi beliau menunjukkan, Ustadz Somad ini untuk tolong Ustadz injakkan aja kaki ke rumah. Tapi mau cepat, karena saya mau ke Tanjung Pinang lagi, kata saya. Tolong Ustadz injakkan aja kaki ke rumah ini, asrama putri ini, supaya barokah. Ustadz naik ke atas, bacakan Fatihah, berdoa sekali. Ayolah, naik saya ke atas. Rupanya beliau mau ngajak makan, saya tengok piring-piring belah siap. Menyesal pula saya tak mau. Nah, akhirnya saya bilang baca Fatihah aja. Akhirnya kami lanjutkan. Sebelum turun kami ke bawah naik speed, beliau tunjukkan ini tanah Pak Ustadz, dari tepi jalan sampai ke pokok kayu besar itu sudah dibebaskan Ustadz, sudah dibeli, tinggal lagi bangunannya. Kami perlu semen, kami perlu batu bata. Saya sampaikan ini kepada orang Kepulauan Riau, segera datang ke pulau itu, cari cerita saya ini, tanya berapa semen, berapa batu bata, berapa batu, berapa pasir, berapa yang perlu. Tapi bantu, jangan cuma ditanya, tanya aja, bukan. Yang pula datang ke sana selfie habis itu balik, nah.
Inilah kami tadi membawa beras, at'imit ta'am. Kita bertanggung jawab, setiap anak negeri Jati Melayu yang ada di pulau-pulau ini, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya kalau ditanya nanti di padang mahsyar, "Hai Abdul Somad, anak pulau-pulau itu sudahkah kau sampaikan Abdul Somad?" Sudah kusampaikan ya Allah pada hari jadi Kepulauan Riau yang ke-18, ditonton oleh mereka semua. Dah, lepas saya dah. Latus alunna yauma idzin anin naim. Segala nikmat yang diberikan Allah akan ditanya. Raja Ali Haji sudah selesai masanya. Dia sudah menghadap Allah, tapi karya-karyanya masih dikaji. Gurindam 12 masih dibaca, Bustanus Salatin masih diteliti, manuskripnya sampai ke Leiden Belanda. Kita, apa yang kita lakukan kalau kita mati? Beratus tahun beliau sudah meninggalkan kita, tapi masih disebut namanya malam ini. Kita kalau mati masih ada orang menyebut kita. Kalaupun disebut, hendaknya disebutlah dalam kebaikan-kebaikan, insya Allah. Amin. Jangan sampai disebut karena kita Qarun, jangan sampai disebut karena kita Fir'aun, jangan disebut karena kita Namrus, tapi disebutlah karena perjuangan yang pernah kita buat. Ditengok orang masjid, ingat orang nama kita. Dilihat orang ada tempat pondok pesantren pendidikan anak-anak, ingat orang. Walaupun kita beramal tak perlu dikenang orang, karena ada satu catatan yang tak pernah luntur, tak pernah hilang. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Pertama, kekuatan tentara menjaga benteng pertahanan Republik Indonesia. Yang kedua, agama menjaga benteng batin spiritual keyakinan. Sekali la ilaha illallah, sampai mati, sampai hari kiamat tetap la ilaha illallah. Wa in qut'ta au hurrikta, walaupun kau dipotong-potong, disayat-sayat, dibakar, dicongkel biji matamu, tetap keluar dari mulutmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, tak ada gunanya punya benteng tentara yang kuat, agama yang kuat, kalau kita cakar-cakaran berkelahi. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi. Fatafshalu, sekuat apapun kamu akan gagal. Wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Belanda tahu itu. Belanda tahu orang Aceh kuat. Belanda tahu orang Sumatera Utara hebat. Belanda tahu orang Melayu punya kerajaan yang hebat dan kuat. Tapi dia tahu ada pintu untuk merusaknya. Lewat apa? Divide et impera. Adu domba. Dilaga bersama keluarga-keluarga penguasa. Dilaga antara orang kaya. Akhirnya ketika kita berlaga, maka disitulah musuh akan bermain. Setan pun kerjanya juga begitu. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa melihat orang kalau dia sudah sholat. Orang Kepulauan Riau yang sholat di masjid, di surau, dilanggar di musola, setan putus asa, tak diajaknya lagi untuk menyembah dia. Tapi walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan.